Dengan reseptor di membran plasma sel ginjal memicu penyisipan aquaporin tambahan ke membran sel. Nah, hal ini meningkatkan reabsorpsi air, membantu memulihkan defisit air dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian, kenapa sih reseptor membran itu disebut sensor cerdas? Karena reseptor membran itu hanya merespons zat kimia spesifik, memastikan bahwa tubuh kita itu dapat merespons perubahan lingkungan dengan cepat dan efisien, seperti mengatur tekanan darah atau kadar gula darah. Jadi, bayangkan sebuah kunci yang hanya cocok untuk satu gembok tertentu. Nah, dalam tubuh kita, reseptor membran adalah seperti gembok ini yang hanya merespons zat kimia spesifik untuk memicu respon tertentu. Sekarang kita fokus ke contoh hormon vasopresinnya. Ada hormon vasopresin yang disekresikan oleh hipotalamus sebagai respons terhadap defisit air, berikatan dengan reseptor di membran plasma sel ginjal. Nah, pengikatan ini memicu penyisipan aquaporin atau kanal air tambahan ke membran sel, sehingga meningkatkan reabsorpsi air dan membantu memulihkan defisit air. Pentingnya reseptor apa? Jadi, reseptor membran itu memungkinkan sel merespons rangsangan spesifik dengan cepat dan efisien. Nah, ini adalah mekanisme vital untuk menjaga homeostasis seperti mengatur tekanan darah, kadar gula darah, dan keseimbangan elektrolit. Selanjutnya, ada studi kasus ketiga tentang hipertermia maligna. Ketika tubuh itu tidak bisa dingin lagi, semacam ada api di dalam yang tidak bisa dipadamkan. Jadi, ada seorang pasien muda yang menjalani operasi. Tiba-tiba suhu tubuhnya melonjak ke 42 Celcius, ototnya kaku, dan karbon dioksida darahnya melonjak. Nah, ini bukan infeksi, ini hipertermia maligna akibat mutasi pada reseptor ryanodin di otot rangka, sehingga timbullah masalah baru bahwa anestesi itu memicu pelepasan kalsium tidak terkendali dari retikulum sarkoplasma. Kalau kontraksi ototnya terus-menerus, maka terjadi panas ekstrim. Kalau oksigen habis, maka terjadi asidosis laktat. Dan kalau kalium bocor dari sel, maka terjadi hiperkalimia dan akibatnya henti jantung. Hasil akhirnya adalah sistem termoregulasi kalah oleh produksi panas internal yang tidak terkendali. Solusinya apa? Solusinya dantrolin yang menghambat pelepasan kalsium sehingga bisa menghentikan mesin panas. Bisa juga pendinginan eksternal seperti es dan ventilasi dingin sehingga dalam 1 jam suhunya turun dan metabolismenya stabil. Nah, sebagai nilai tambah dan insight-nya teman-teman, ilmu kita bertambah bahwa homeostasis suhu itu bukan hanya soal keringat atau menggigil, dia juga soal kontrol kalsium intraseluler. Lalu, cara berpikir kita berubah jadi lebih baik. Terkadang, ancaman terbesar itu bukan dari luar, tapi dari mekanisme internal yang lepas kendali. Keyakinan kita terus-menerus baru bahwa keseimbangan itu membutuhkan rem sebanyak gas yang kita punya. Pesannya apa? Jadi, jangan hanya fokus pada mempercepat, akan tetapi belajarlah membangun rem yang andal dalam tubuh kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam hidup kita. Intinya, ini menunjukkan bahwa reseptor membran